Terima kasih disampaikan pada Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA. Untuk acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti ceramah agama dalam rangka halal bihalal oleh Bapak Dr. Sukadiono MM selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Bupati Lamongan Bapak Dr. Yuhronur Effendi MSc MBA ya, beserta Ibu yang saya hormati, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, anggota DPRD atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Ustadz Husnul Akib, sesepuh warga Godok, Al-Mukarram, Al-Ustadz Abawi yang selalu semangat ya, Pak Ali Mahfud, anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional yang saya hormati, Pak Camat yang saya hormati, Pak Lurah yang saya hormati, mohon maaf juga seluruh Kepala OPD yang mendampingi Pak Bupati yang juga hadir, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili yang saya hormati, dan tidak lupa iki kepala tahu ini kan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hasim Selu apa sih Helu? Nggih, sugeng tidak Pak Bupati dan Ibu. Nggih Ibu, sugeng tidak Pak Tenut. Sekedap nggih, sekedap. Baik Bapak Ibu warga Godok yang saya
banggakan, wabil khusus himpunan warga Godok di Malaysia yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam acara Halal Bihalal HWGM, himpunan warga Godok di Malaysia, dalam suasana yang agak panas tetapi penuh dengan semangat dan keceriaan. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mencari titik temu ya antara silaturahim atau Idul Fitri dengan halal bihalal, karena temanya indahnya saling memaafkan, silaturahmi untuk mempererat ikatan. Hadirin yang berbahagia, ada dua makna Idul Fitri. Terus wonten kalih makna Idul Fitri yang harus kita ketahui. Yang pertama, Idul Fitri itu bisa bermakna tempat. Yang kedua, Idul Fitri itu bisa bermakna keadaan. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, kemudian Allah mengatakan, wahai Adam, tinggallah kamu di surga dengan istrimu, makanlah apa yang engkau suka di dalam surga itu, tetapi kamu jangan mendekati pohon itu. Kalau kamu mendekati atau makan, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Tetapi sebelum itu sebenarnya Allah sudah menciptakan iblis. Bahkan ada sebuah riwayat iblis itu diciptakan oleh Allah 75.000 tahun sebelum Nabi Adam. Sehingga apa? Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan istrinya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam dengan sujud hormat ya, bukan sujud taat. Karena Adam diberikan kelebihan berupa rasio atau otak, tetapi malaikat tidak diberikan rasio atau oleh otak oleh Allah. Inilah yang membedakan manusia dengan malaikat. Malaikat itu isinya taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Tetapi kemudian ketika malaikat yang awalnya menentang, tapi pada akhirnya malaikat pun juga sujud hormat terhadap Adam. Tetapi berbeda dengan iblis. Iblis enggan untuk sujud hormat kepada Adam. Dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka iblis pun yang awalnya juga bertempat tinggal di surga, maka dia diusir keluar dari surga. Tetapi iblis ini kan manusia yang memang tidak nampak, makhluk Allah yang tidak nampak, mohon maaf. Kemudian rupanya ada kesombongan. Nah, kesalahan iblis berupa kesombongan itulah yang mengakibatkan iblis diusir oleh Allah dari surga. Ini menunjukkan tempat. Dan kemudian di lupanya iblis ini dendam. Ini goro-goro Adam. Ya, ini bahasanya seperti itu, bahasa Surabaya aja gitu. Iki goro-goro Adam sampai aku iki diusir Gusti Allah teko swarga, kira-kira begitu. Maka kan dia bersumpah
kepada Allah, wahai Allah, akan aku perdaya Adam itu dengan rekayasa dari muka, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, supaya dia terjerumus kepada kemaksiatan. Ini adalah sumpah iblis. Maka ketika Adam dilarang oleh Allah untuk memakan buah khuldi di dalam surga, maka setan melakukan rekayasa, melakukan tipu daya dengan membisikkan di hati Adam alaihissalam, yang pada akhirnya Nabi Adam dan istrinya pun terpedaya, kemudian dia memakan buah khuldi yang mengakibatkan Allah marah. Hubungan Nabi Adam dan Allah yang awalnya dekat, tetapi karena kesalahan yang dibuat Adam oleh tipu daya atau bujuk rayu iblis itu, maka Allah mengusir Nabi Adam dari surga untuk menempati dunia. Akibatnya apa? Akibat kesalahan yang dilakukan Adam alaihissalam, maka dia kemudian menjadi renggang dan jauh dengan Allah. Karena kesalahan itulah maka dia harus berpindah tempat dari surga yang semuanya serba ada, semuanya serba istimewa. Tapi kemudian karena kesalahan maka Adam pun harus berpindah ke dunia, dan iblis pun akan mengikuti Adam dan anak keturunannya. Dimanapun kita berada, kapan, dimana saja, maka iblis dan atau setan, anak turunnya iblis itu akan senantiasa mengikuti kita. Tujuannya apa? Agar menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Nah, karena kesalahan itulah maka Adam berpindah tempat. Tetapi Nabi Adam itu melakukan pertaubatan, dia menyesal dengan kesalahan yang dia buat. Maka dia selalu berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam yang luar biasa, doa pertaubatannya Nabi Adam. Berbeda dengan iblis. Iblis justru setelah dia sombong, dia juga tambah dendam, dosanya tambah akeh maneh. Tetapi dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan tipu daya kepada kita. Nabiullah Adam alaihissalam dia taubat, dan taubatan nasuhah, akhirnya dia kembali dekat dengan Allah. Ya, dia kemudian menjadi yang awalnya tidak harmonis menjadi harmonis lagi, hablu minallahnya. Nah, itu tempat. Tetapi Idul Fitri itu bisa juga bermakna keadaan. Manusia itu al-insan. Al-insan itu akar katanya dari uns, UNS ya, uns. Al-insan itu mengandung makna harmoni. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah senang hubungan yang harmonis, senang hubungan yang baik antara satu dengan manusia yang lain. Tetapi kadangkala manusia itu melakukan kesalahan, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan sikapnya, membuat salah atau berbuat salah terhadap orang lain. Akibatnya apa?
ketika seorang manusia berbuat kesalahan terhadap orang lain, maka hubungannya menjadi renggang, hubungannya menjadi jauh ya. Jadi kita ini kalau kemudian hanya gara-gara salah ucap saja kemudian orang lain menjadi tersinggung, maka hubungan kita ini menjadi jauh. Gak usah ngomong timbangane lorwati ya, misalnya gitu. Atau mungkin karena tindakan kita bertetangga misalnya, kalau kemudian kita membangun rumah, sedang renovasi rumah tanpa komunikasi dengan tetangga kita, mungkin ada material yang jatuh ke rumah tetangga kita, bisa jadi tetangga kita juga akan tersinggung. Karena kesalahan yang kita buat mengakibatkan hubungan kita menjadi jauh dengan orang lain. Nah, maka disinilah agar hubungan kita menjadi erat kembali yang sebelumnya renggang karena kesalahan yang kita buat atau kesalahan orang lain yang dibuat mereka, maka disinilah fungsi permaafan, untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Kalau sudah saling memaafkan, maka hubungan yang harmoni itu akan kembali lagi. Kita kembali kepada posisi kita sebagai al-insan yang pada dasarnya senang dengan keharmonisan. Maka disinilah orang berpuasa itu kalau sukses puasanya, maka dia akan mendapatkan predikat menjadi orang yang bertakwa. Salah satu indikator orang bertakwa itu kan, ya kalau kita baca surat Ali Imran 134 kan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah. Jadi tadi Pak Sodikin sudah menyampaikan hadis ayyuhan nas absus salam wa'at imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniyam tadi. Maka berinfak, bersedekah itu menjadi ciri orang bertakwa. Tetapi ayat berikutnya, lanjutan ayat itu kan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan nafsu amarah dan sekaligus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Saya memahami wal kadhiminal ghaidh dengan wal afina anin nas ini jadi satu. Orang itu kalau bisa mengendalikan nafsu amarah, biasanya itu menjadi orang yang pemaaf. Iku gandengane. Tapi uang iku nek gampang emosian, gampang mangkelan, iku biasanya angel nyepuro wong. Nggih napa mboten? Nggih, angel biasa. Ini segandengan. Pokoknya nek uang iku gak gampang muring-muringan, iku biasanya gampang nyepuro wong. Tapi nek wong iku tersinggung titik ae wis mangkel, apalagi kemudian menjadi pendendam, iku biasanya nek nyepuro uang rada angel. Nah, maka disinilah Allah ingin kita itu wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas, bisa mengendalikan nafsu amarah kita sekaligus bisa memaafkan kesalahan orang lain.
Karena dengan saling memaafkan itulah kita ini akan kembali al-insan, menjadi harmonis lagi hubungan kita. Saya yakin untuk memperkuat ikatan itu akan bisa terjadi manakala kita semua kembali kepada al-insan. Maka permaafan disinilah Allah itu memberikan levelisasi. Ada level dalam pemberian maaf. Ada al-afu, ada at-takfir, ada as-sof. Al-afu itu memaafkan, yo tak sepuro tapi aku gak iso lali, biasanya begitu. Tak sepuro tapi nek ngelalekno rada angel, itu biasanya ada embel-embel seperti itu. Lebih tinggi lagi at-takfir. At-takfir itu menutup, ya tak sepuro tak lalekno tapi ini apa-apa jangan njaluk bantuan aku ya, gitu kira-kira seperti itu. Nah, level yang paling tinggi itu adalah as-sof. Simbol dari as-sof itu adalah musafahat, berjabat tangan. Ya tentu dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya orang kalau levelnya sudah as-sof itu, dia memaafkan, dia akan melupakan, dan dia sekaligus akan bisa berbuat kebaikan terhadap orang yang berbuat salah terhadap kita. Makanya dalam hidup ini resepnya supaya kita ini menjadi pemaaf level yang paling tinggi, maka ada dua hal yang harus selalu kita ingat dan dua hal yang harus selalu kita lupakan. Dua hal yang harus selalu kita ingat itu, yang pertama kebaikan orang lain kepada kita. Iling-ilingin api wong liya. Oh iya wong iku api rek karo aku, sering nulung apa. Itu harus diingat. Yang kedua, kesalahan kita kepada orang lain itu harus selalu kita ingat supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang kedua, dua hal yang harus selalu kita lupakan. Yang pertama adalah kesalahan orang lain kepada kita, itu harus kita lupakan. Makanya tadi tidak boleh pendendam, nyepuro lalekno, kan begitu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat salah terhadap kita. Dan yang kedua, kebaikan kita kepada orang lain itu harus selalu kita lupakan. Kalau kita punya prinsip dua hal harus selalu kita ingat dan dua hal harus selalu kita lupakan, insya Allah kita akan menjadi orang yang pemaaf dalam level yang paling tinggi. Maka ada amsal atau perumpamaan, kalau sebuah kertas putih itu kalau ditulisi dengan pensil, tulisannya salah, dihapus dengan penghapus pensil. Tapi ono bekasi napa mboten? Enten tasik wonten bekasi. Kertasnya rodok rusak. Yang kedua, kalau ada kertas putih ditulisi pulpen, tulisannya salah, maka kita tip X, kita tipu. Sing salah hilang, tulisan salah hilang, tapi kan tetap ono bekasi. Meskipun putih kan begitu. Bekas tip X, bekas tipu. Itulah gambaran at-takfir. Tapi sakjane sing paling apik, nek ono tulisan salah, kertasnya ganti yang sing anyar.
mau tulisan pensil mau tulisan pulpen salah wis ganti naik gawe tulisan kertas sing anyar. Itulah as-shaf, melupakan, memaafkan, melupakan, sekaligus bisa berbuat kebaikan dengan orang lain. Maka disinilah istilah halal bihalal itu kaitannya dengan makna Idul Fitri secara keadaan itu akan ada titik temu, dimana kala kita melakukan kesalahan maka segeralah saling maaf, memaafkan. Mestinya memang tidak harus pada hari raya atau bulan Syawal. Wong awake dhewe ngono iki 3 dina kan maksimal kan begitu aslinya. Tapi ya timbangannya gak blas iku masih ada bagusnya kan gitu. Artinya ya tetap momen seperti ini, momen bulan Syawal untuk saling menyambung tali silaturahim, saling maaf memaafkan supaya kita kembali pada posisi kita sebagai al-insan, yaitu dengan makna manusia itu selalu suka hubungan baik, manusia itu selalu suka keharmonisan, menjaga hablu minannasnya antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Mari kita lakukan introspeksi sejauh mana level permaafan kita. Mudah-mudahan kita sudah pada level yang paling tinggi, yaitu as-shaf, memaafkan, melupakan, dan mampu berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat salah terhadap kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Sukadiono MM. Berlanjut ke acara selanjutnya, yakni doa. Kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Kasui Thorif MA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi satujzauna ma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalil kadhimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma nasur man nasradin wa khadhul man khadhalal muslimin wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyrikal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnatan wa jami'al biladil muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur waj'al fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basharina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma naj'alaka fi nuhurihim wa nalka min syururihim. Allahumma munzilal kitab wa mujras sahab wa hazimal ahzab ahzimhum ya Allah, ahzimhum ya Allah, ahzimhum ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa nasurna alaihim. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa qulubuhum biyadika wa innama yaghlibum anta. Rabbana taqabbal minna salatana wa zakatana wa siyamana wa hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur wa amaluna amal mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzalna munzalan mubarakan wa nakhal munzalin. Rabbana adkhalna mudkhala sidqan wa akhrajna mukhraja sidqan waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma ya Allah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara sudah kita lalui. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian yang telah hadir dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh HWGM. Dan untuk Bapak Ibu para tamu undangan yang berasal dari luar Desa Nggodok maupun dari Desa Nggodok, bisa langsung menuju ke Balai Desa Nggodok untuk ramah tamah. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, dari kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi sekali lagi untuk Bapak Ibu dan para tamu undangan, baik yang dari luar Desa Nggodok maupun yang berasal dari Nggodok, bisa langsung menuju ke Balai Desa Nggodok untuk melakukan ramah tamah.